Akhirnya itulah modal saya untuk berbicara tentang apa itu hidup berkeluarga. Apakah mudah hidup dengan istri yang sama? Gitu. Kalau istrinya tukar-tukar gampang banget. Tapi kalau istrinya sama adalah sesuatu tantangan. Maka kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, sebuah ekspektasi dan realitas, tentu coba saya tanya di sini, siapa yang ekspektasinya semua terpenuhi? Dan yang membuat tidak terpenuhi adalah pasangan Anda. Kita paling mudah dan paling gampang adalah apa? Suami yang membuat tidak bahagia. Gitu ya. Maka mari kita lihat, sebuah keluarga seringkali dibangun dari sebuah ekspektasi yang tinggi dan kita tidak pernah siap menghadapi kenyataan. Para ibu tahu kalau laki-laki itu kalau ada maunya dikejar sampai tetes darah terakhir. Setelah dia dapat, ya sudah, selesai. Maka dia akan banyak omong waktu pacaran. Dia banyak mengatakan, I love you, I miss you, kau ini paling cantik, kampret semuanya itu. Dan bodohnya Anda mau saja ditipu. Anda langsung, oh iya, masa, gitu lihat. Ingat, before marriage, feeling direct, betul ya? Feeling direct decision. Before marriage. Sebelum perkawinan, really only feeling direct your husband. Cakep banget, baik banget, pokoknya gue sekarang juga mau kawin gitu, itu lihat. Maka cinta itu buta kan disebutnya. Jatuh cinta sejuta indahnya, dibelai ditendang amboy rasanya. Konon katanya orang jatuh cinta, tai kuda saja rasa. Udah pernah ngerasain ya? Kok Ursula miskin banget sih? Saya sih belum pernah ngerasain, sorry. Jadi betul-betul karena apa? Feeling, kita dibutakan. Dan baru setelah menikah, everything open. Ya kok gini, hai nyesel. Maaf, cukup banyak pasangan yang berbicara pada saya, Romo setelah menikah, saya akhirnya merasa saya salah pilih. Gak perlu sharing. Kalau perempuan mah sharing itu lucu, iya saya juga sama, iya bener, gitu. Saya suruh jangan jawab, iya sama. Akhirnya banyak hal yang membuat kita kaget, kok kayak gini, kok kayak gitu. Ada apa dengan suami saya? Saya salah ya, kok jadi kayak gini. Nah mari kita lihat apa yang membuat ada sebuah perubahan yang terjadi. Pertama kita lihat, tidak merasa at home lagi di rumah sendiri. Karena apa? Kata-kata yang muncul dari pasangan seringkali kata-kata yang menyakitkan. Saya tuh butuh banget suami itu support, mendukung. Tetapi seringkali menjatuhkan. Apalagi ibu-ibu harus tahu, pria sangat tidak mau pekerjaannya dilebihi oleh istrinya. Gak mau. Pekerjaan itu hal utama. Itu adalah apa? Pekerjaan itu adalah kehormatannya.
Maka kalau ibu-ibu melecehkan pekerjaan suami, itu amat sangat merendahkan. Jadi kalau suami ganti bohlam, dipuji. Jangan, kayak gitu aja ganti bohlam, gampang. Nah itu tuh. Suami nyuci mobil, dipuji. Jangan, tumben nyuci mobil, gitu aja dicuci gitu ya. Lihat. Suami tuh ingin banget dicuci, dibersihkan. Dan Anda tuh harus memuji sekecil apapun pekerjaan suami Anda. Maka kalau suami itu tiba-tiba habis makan piringnya dibawa ke dapur, Anda harus berkata, "Hai pap, oh my goodness, gila banget suamiku, wow. Begitu berkorban untuk istrinya." Karena saya satu bulan yang lalu memberi rekoleksi ibu-ibu 450 di Singkawang. Tidak bisa hening saudara-saudara. Lalu senang sekali. Terus saya mengatakan, ibu-ibu sukacita 3 hari 2 malam. Sukacita pastor, betul pastor. Ya, tapi ingat Anda pulang cucian numpuk. Rumah gak beres. Langsung iya gitu ya. Saya tanya pada para suami, kalau Anda melihat rumah berantakan apa perasaannya? Biasa aja. Bagi seorang istri, pekerjaan itu biasa dilakukan. Istri tidak akan pernah tidak akan pernah disuruh pun akan melakukan. Otomatis. Dia akan otomatis. Saya pernah dengan ibu-ibu jalan saudara-saudara ke rumah makan. Saya kan bapak-bapak kan pada duduk-duduk udah order. Nggak datang-datang. Itu ibu-ibu pada berdiri ke dapur langsung gitu ya. Mana yang belum beres? Sendok dia bersihin sendiri dan lipetin sendiri. Sampai yang tukang dagangnya pada berhenti. Diem aja begini semuanya. Itu ibu-ibu. Ibu-ibu tidak akan pernah mungkin terlepas dari kesibukan. No. He want to do something. Itu ibu-ibu. Itu wanita. Tetapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saya pernah dengan para pastor dari Bandung mau ke Jogja. 5 pastor. Saya supir. Saya sering nyupir. Dari Bandung baru sampai keluar tol Cileunyi, waktu itu kan belum ke Sumedang, Cileunyi, saya tanya, ada air minum? Nggak ada. Buset, kata saya tuh. Ke Jawa Tengah aja tidak ada air minum. Lalu kita mampir Alfamart, udah kita beli ke Alfamart, beli. Anda tahu apa yang dia lakukan? Mereka ambil untuk dirinya sendiri-sendiri. Saya kan di mobil, gua mana? Ya, beli sendiri. Ya Allah, kata saya. That's man, you know. Laki-laki. Saya pernah nyupirin suster. Suster dari Lampung ke Biara Kami, lalu mau ke Garut. Terus saya mengatakan, suster udah supirnya suruh tidur aja. Saya supirin. Romo supirin kami, ya oke enggak apa-apa. Suster diam aja, karena saya tahu jalannya. Supirin. Baru 1 jam, kok bau Supermi ya kata saya itu. Di belakang itu termos, Supermi, semuanya ada. Ya ampun, buka warung coy, kata saya. That's woman. Jadi lihat di sini, 2 pribadi yang berbeda. Maka kalau Anda ekspektasinya suami seperti istri, seperti Kak Anda, harus sibuk ke situ. Mati Anda. Tapi ibu-ibu harus tahu, perempuan itu sulit mati. Kenapa? Karena perempuan kan banyak ngomong gitu ya. Tuhan memanggil juga gak kedengeran, ngomong aja terus gitu ya.
Lihat, perempuan kekuatannya adalah apa? Berbicara, berbicara, berbicara. Betul. Maka saya suka berkata toh, di mana 1-2 orang wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ. Karena Yesus berkata, percuma lah gue juga ada di sini gitu ya. Perempuan akan bicara. Tidak mungkin perempuan diem, enggak. Dia akan ngomong. Nggak perlu didengar atau tidak, ngomong gitu, penting ngomong. Hai kalau bapak-bapak dan. Lihat aja kalau ibu-ibu punya masalah, apa yang akan dia lakukan? Bicara. Tulis status. Gua sedang tidak bahagia. Maka kalau ada umat Jakarta, seorang ibu bermasalah, seluruh Indonesia tahu dari statusnya. Nah bapak-bapak tidak. Dan seorang ibu itu kan kalau bicara sesama ibu tidak mungkin ngomongin orang lain. Nggak mungkin, karena nggak akan rame. Anda topiknya apa? Misalnya topiknya, beli ini di mana? Beli itu di mana? Si itu tuh ya kalau belanja. Iya, saya juga pernah ngeliat itu. Makin rame. Jadi lihat di sini, pria cenderung diam, cenderung menarik diri kalau punya masalah. Istri cenderung bicara. Lalu istri minta supaya suami itu kalau punya masalah ngomong. Pak, ngomong. Istrimu, kalau punya masalah, ngomong. Lalu suami berkata, iya saya punya masalah. Apa? Kamu masalah saya. Pernah Anda melihat TikTok toh? Suami istri sedang naik mobil. Lalu istrinya berdoa supaya suaminya bahagia. Tuhan, saya ingin suami saya bahagia. Maka hilangkanlah sumber masalah dan penderitaan dia. Dia langsung hilang, saudara-saudara. Jadi para ibu yang terkasih, lihat. Seringkali rumah tidak menjadi nyaman lagi. Kalau sudah jangan 5 tahun lah. Pokoknya kalau sudah hidup bersama, ngobrol, ujung-ujungnya marahan. Betul. Nggak tahan. Iya bener banget. Ujungnya marahan. Ibu-ibu ingatlah, di saat suami istri argue dan di saat salah satu pasangan naikin gas, dia itu sudah kalah sebetulnya. Dia itu sudah kalah, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Maka naik, apa? Dan wanita kalau begitu langsung, apa? Laki-laki langsung, iya. Jadi rumah merasa menjadi tempat yang akhirnya seringkali suami istri sibuk masing-masing. Maaf, banyak sekali rumah diketemukan bukan home, just only house, terminal. Tempat pulang dan semua sibuk masing-masing. Saya begitu prihatin waktu saya memberkati satu rumah. Pas saya memberkati kan setiap kamar harus saya berkatin. Lalu pada saat saya masuk satu kamar, ada tempat tidur, istrinya berkata, ini kamar saya pastor. Oh mungkin 2 menjadi 1 toh saya, berarti sama-sama. Saya berkati, saya padahal doanya semoga suami istri yang bisa bertidur di sini diberkati. Bapak Putra Kudus amin. Pindah ke sebelahnya. Ini kamar suami saya pastor. Lihat, waktu saya tanya, kenapa daripada ribut, pastor ribut. Istri saya itu kalau tidur saya goyang sedikit, jangan goyang-goyang, udah diem. Saya berhadapan dengan dia marah.
Papa jangan berhadapan, sesek tahu nggak? Lu napas, gua narik napas, lu narik napas. Anda bayangkan, matilah ya. Lalu akhirnya daripada ribut, akhirnya terpisah daripada ribut. Sama. Kita pun sama, daripada ribut, ya sudah lu sibuk sendiri, gua sibuk sendiri. Kamu jangan mengganggu saya pun tidak akan mengganggu saya. Kamu, lihat. Banyak sekali sekarang hidup perkawinan yang apa? Kamu, saya. That's not home anymore. Dan lihat yang kedua dalam perkawinan, seringkali kita terlalu fokus pada diri sendiri. Merasa perempuan adalah yang dikorbankan. Pastor saya itu harus berkorban. Suami saya itu ampun pastor. Lama-lama budek, botak, keras, ngeselin, jengkelin. Dulu tuh tidak, pastor, dulu tuh enggak, dia tuh baik banget. Sekarang pastor, dia jadi kayak gini. Ibu-ibu jangan lupa, itu berarti apa? Dia menjadi rusak karena nikah dengan Anda. Jadi perhatikan, akhirnya perkawinan menjadi terfokus pada diri sendiri. Kenapa? Karena Bapak Paus dalam Amoris Laetitia mengatakan itu budaya. Budaya sekarang terlalu menghambakan pada diri sendiri, individual. Yang penting saya bahagia. Padahal dalam perkawinan, dalam perkawinan Kristiani sudah tidak ada saya lagi. There's no me, there's only you in my heart. Edan gak? Iya toh, Anda ingat gak janji perkawinan Anda? Gak ingat, Anda cuma sekali seumur hidup. Gue berkali-kali ngedengerin gitu ya. Dan kalau udah lihat yang janji itu kan pada terharu tuh ya. Saya halah, kata saya tuh. Pernah setelah janji perkawinan, lalu saya mengatakan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Laki-lakinya langsung gini, yes. Saya kata, ini baru pertama coy, kata saya tuh. Penderitaan di depan mata, kata saya tuh. Jadi dalam janji perkawinan ingat, saya Eko Wahyu Joko Santoso memilih engkau Juminten untuk menjadi istri saya. Saya akan mengabdikan diri kepadamu. Lihat, mengabdikan. I will serve you. So there's no me anymore, just you. Look. Maka tidak aneh, saudara-saudari, cukup banyak anak muda tidak mau menikah. That's why, individualitas. Saya gak menikah aja bahagia kok, ngapain cari masalah. Dan kalaupun sudah menikah, halo, banyak anak muda senang memelihara pet daripada anak. Why? Individualistis. Karena anak tidak dilihat sebagai anugerah, anak dilihat sebagai pengganggu. Pengganggu kebahagiaan. Anak dilihat sebagai sumber masalah. Itu budaya yang dilihat oleh gereja. Karena apa? Saya nikah itu harus nikmat, harus bahagia. Maaf ya, saya begitu sedih. Beberapa bulan yang lalu, suami istri sudah konsul kepada psikolog. Maaf. Istrinya ini banyak konsul kepada psikolog. Sorry, psikolognya berbeda iman.
Lalu si istri ini ngomong, saya sudah tidak bahagia. Dan psikolog ini dengan tenangnya berkata, kalau sudah tidak bahagia, kalau sudah tidak membuat kamu sukacita, cerai. Hidup itu harus bahagia, you see. Padahal Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, engkau harus memikul salib. Siapa pengikut Yesus? Angkat tangan. Bodoh Anda semua. Bagi Yesus bukan kenikmatan. Sorry, Yesus bukan masokis. Bukan pencinta kenikmatan. Tidak. Dia pemikul salib. Pemikul salib. Nanti saya perlihatkan. Jadi di sini kita bisa melihat kenapa kok makin lama kok anak mau nikah atau tidak menikah sulit banget ya, susah banget ya untuk menentukan. Banyak pasangan yang datang kepada saya selalu mengawali perkawinan dengan kekhawatiran. Nanti kalau nggak cocok gimana ya pastor? Nanti kalau suami saya serong bagaimana? Saya ngomong bunuh. Lu bunuh kalau serong. Habis jengkel kawin aja belum kata saya tuh. Udah ngeributin gitu saya tuh. Maka sekarang sedang ngetren sebelum menikah sudah harta terpisah. Karena ketakutan cerai. Saya selalu mengatakan, lu mau melangkah ragu, jangan melangkah. Nah, sudah, kalau mau cari aman, ya jangan kawin, udah. But you will get the pain in your life, apa? Loneliness. Kesepian, kehilangan arti hidup. Justru pada saat Anda menikah, arti hidup Anda sungguh terpenuhi. Ibu saya pulang kerja masih pakai baju bidan. Anak-anaknya langsung loncat ke ibu, langsung dipangku. Ibu, wow. Ibu walaupun capek langsung memeluk dan anakku, edan. Saya rekreasi dengan 4 saudara saya, adik saya kan 3. Kami sama-sama ke Pangandaran. Adik saya 3-tiganya sudah menikah dan sudah punya anak. Di pantai mereka loncat-loncat. Ayah, ibu, aku sendirian. Kok tidak ada yang teriak padaku, ayah. Lalu saya, pembantu adik saya ngomong, kamu loncat sana teriak, ayah. Ini saya kasih duit kata saya. Bener loh, Anda sebagai seorang ibu. Secapek apapun di saat memeluk anak Anda, kecapean itu hilang. Dan ibu saya itu lihat, waktu saya takut, sedih, menangis, saya selalu cari ibu. Ibu akan, saya gini. Wow. Kalau saya dimarahin ayah mengatakan, bodoh. Ibu selalu, gini. Rapopo, bahasa Jawa. Ndak apa-apa, anak ibu bodoh ndak apa-apa. Kamu anak ibu. Saya, ya sudah Eko bodoh nggak apa-apa ya bu. Ndak apa-apa. Asal jangan selama-lamanya ya nak. Yang saya waktu mau jadi pastor sangat meragukan saya jadi pastor adalah ayah. Ibu mendukung, ibu selalu mendoakan. Bahkan waktu saya frater, saya sempat punya orang yang menarik hatiku. Gua gak mau sebut pacar karena bahaya. Langsung di IG, Eko punya pacar, edan gak kata saya. Dia tertarik, saya agak tertarik. Tenang aja bu, langsung, oh ya sama-sama tertarik lah ya gitu ya, tenang. Saya sakit, waktu saya sakit ibuku menunggu. Lah perempuan itu datang bawa makanan, ibu tuh langsung gini. Sudah mau menerkam wanita itu gitu dan menghabisinya. Ingat toh wanita.
Perempuan itu sampai nggak nyaman. Frater, waktu itu kan saya masih frater. Frater, ini ya dimakan semoga cepat sembuh. Ya, frater saya pulang dulu. Ya, Bu, ibu cuma. Dan makanan itu sebelum saya makan diloncatin sama ibu. Anda tahu itu kan kue Bandung yang terkenal itu? Apa? Brownies kukus bau terasi. Ibu, that's mom. Tapi karakter bunda makin lama makin berbeda. Makin berbeda. Gitu. Sudah sekarang itu kalau lihat anak-anak lebih dekat pada encusnya atau pada ibunya? Encusnya. Saya pernah sedih loh waktu pandemi. Ingat kan pandemi kan orang pada olahraga. Jalan pagi, naik sepeda. Saya kan senang naik sepeda dari dulu sebelum pandemi sampai sekarang. Saya kalau naik sepeda waktu saya di Helena di Lipo. Di Lipo itu saya lihat kalau udah anak-anak jalan, anak kecil jalan pasti dengan pembantunya. Pasti pembantu yang pegang. Tapi kalau anjing, pasti yang punya. Anda lihat. Kedekatannya. Gitu ya. Kok bisa sampai seperti ini? Seorang ibu pernah sedih, pastor. Anak saya ini, waktu ditinggal saya mau tugas keluar kota, anak saya nggak nangis. Suster lebaran mau pulang dia nangis, pastor. Look. Tidak ada kedekatan, kehangatan. Hati-hati Bu. Produk anak-anak yang kurang touching, hugging, and intimacy, maaf. Biasanya dalam berpacaran, tidak sehat. Dia mencari laki-laki yang bisa memenuhi kekurangan dia di masa lalu. You get what I mean? Ya. Dulu dia kurang dipeluk, dia kurang disayang. Maka pada saat ada pria memeluk sedikit saja, langsung nyos. Bet. Set. Maka saya bicara kemarin kepada anak-anak muda, please anak-anak muda kau pacaran open your heart, not open your leg. Kata saya itu. Ketiga, sikap menuntut. Artinya, lihat, mengapa waktu pacaran kita bisa romantis, kita bisa saling merindukan. Tapi mengapa setelah menikah kok banyak masalah, tidak harmonis. Kita terasa hambar, tidak nyaman. Kita selalu melihat kurangnya dia. Perhatikan di sini bahwa dalam pacaran kita bisa saling menyesuaikan. Adjust. Jangan nanti sakit hati. Nanti kecewa. Selalu dirindukan. Apa kesukaan dia? Saya bisa ikutin. Saya kan punya adik. Pacarnya orang Manado. Orang Manado kan senangnya pedes toh. Ya, saya pernah ngelihat adik saya sedang pacaran di tukang bakso. Lalu pacarnya berkata, kan orang Manado, aku suka makan bakso tuh pedas. Adik saya juga suka pedas. Padahal dia tidak suka pedas. Pulang pacaran mencret dia. Setelah dia kawin sekarang berpuluh-puluh tahun, saya tanya, Dek, kamu udah suka pedas nggak? Enggak. Istri kamu biarin aja dia. You see. Karena waktu pacaran saya harus merebut hatimu. Maka saya bisa menyesuaikan. Sama. Tetapi setelah dimiliki, itu tadi, menuntut. Karena apa? Karena setiap kita pribadi pada saat mau masuk ke dalam sebuah lembaga, ikatan apapun bentuknya, pasti punya harapan, punya mimpi dan cita-cita. Betul atau tidak? Ya. Nggak mungkin Anda masuk, gimana nanti aja. No. So, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, perkawinan adalah apa? Walk
in love, not falling in love. Namanya falling in love itu kalau orang jatuh direncanakan atau tidak? Ya enggak lah. Masa ada orang nanti gue jatuh di sana ya? Enggak. Perkawinan itu walk in love. Artinya apa? Saya berjalan bersama Anda. Dan seringkali dalam berjalan siapa yang paling cepat? Istri atau suami? Istri. Istri itu cepat. Gitu. Lihat bapaknya, Pak, ayo Pak. Bukan berjalan fisik loh, bukan berjalan fisik. Kalau berjalan fisik pasti laki-laki. Karena kalau istri multiple purpose gitu ya. Maka saya ngomong, Pak tolong ya kalau dalam perkawinan. Jangan pernah lupa untuk mengexpress your love. How? Please hold your wife hand. Hold tight. Especially in the mall. Karena kalau seorang suami mau yamca. Di misalnya, katakanlah satu restoran Cina. Yamca, iya, suami langsung. Istri, wih bagus, wih sale, wih gitu ya. Jam 7 baru jam 11 sampai sananya saudara-saudara. Jadi perhatikan, seringkali di dalam perkawinan kita apa? Menuntut. Harus dimengerti. Lu tuh harus ngerti ya, gua tuh udah banyak ngelakuin. Lu tuh harus ngerti ya, gua tuh udah banyak ngalah. Saya udah banyak ngalah. Saya sudah capek. Look. Itulah yang membuat apa? Akhirnya feel irritated. Makin kecewa, makin marah, makin jengkel. Dan ingat, rasa sakit kecewa itu seringkali kita tumpuk. Karena kalau bicara dengan suami tidak akan tuntas. Suami pada saat diajak ngomong, Mas besok ngomongnya besok. Apalagi kalau di tempat tidur, siapa yang cepat tertidur? Umumnya suami. Jadi ibu-ibu tolong jangan dibangunkan, jangan. Dia sedang berkomunikasi dengan makhluk-makhluk jahat. Kalau istri baru mau merem itu langsung, aduh, sana udah dibuka belum ya? Aduh, situ nanti besok makan apa ya? Besok beli di mana ya? Aduh, bayar apa ya? Semua, lihat. Maka saya selalu ngomong, otak suami itu kalau dijual mahal. Karena jarang dipakai. Merasa bangga. Maka perhatikan Amoris Laetitia, surat Paus pun mengatakan, seringkali kita mencintai seperti anak kecil, egois. Kita nggak dapat nangis, merajuk, tantrum. Dah, nggak mau. Biarin, mati sekalian. Kalau udah suami istri, udah ada perempuan ngomong, Pastor saya sudah tidak tahan dengan dia, saya mau cerai. Terus, gimana Pastor? Saya kasih pisau, matiin dulu dia, baru bisa cerai. Karena kamu Katolik gitu. Lalu lihat, kadang-kadang kita juga seperti anak remaja, mengkritik dengan pahitnya. Dan yang keempat, permasalahannya adalah apa? Perkawinan harus membahagiakan saya. Ini salah. Perkawinan harus menyenangkan saya. No. Saya menjadi imam. Apakah saya bahagia? Saya bahagia. Saya pernah suatu saat ketemu seorang oma-oma di satu tempat. Terus karena dia ngelihat saya, suka ketawa, berlucu, cerita. Lalu oma itu, pastor di sini mah cemberut semuanya. Susah tersenyum. Oh iya oma, iya. Kecuali kalau dikasih angpau, langsung senyum pastor. Saya tuh kan sering ngasih angpau, maka kalau ketemu saya tuh langsung dia tersenyum pada saya. Ya iya, karena pastor itu berkata, oi angpau datang. Lihat,
perhatikan di sana bahwa di dalam kehidupan, apakah saya dengan 10 pastor di Pratista, saya cocok? Tidak. Hamil mereka kalau cocok. Tapi saya apa? Saya menciptakan kebahagiaan bersama mereka. Saya menciptakan kebahagiaan bersama mereka. Saya paling senang ngajak mereka jalan. Kita kemarin ke Pangandaran. Oh Pangandaran. Anda tahu toh, 10 pastor laki semua rekreasi di Pangandaran. Apa yang mereka lakukan? Terus saya ngomong, kenapa nggak Rosario aja gitu ya? Saya tuh bukan orang yang kayak gitu. Saya tuh senang aktivitas. Lalu saya pakai body selancar, kan ada tuh body surfing di Pangandaran. Lalu saya sewa body surfing. Lalu pastor saya, ngapain kok? Mau nyewa body surfing? Gue body surfing. Malu nanti ketemu umat. Emangnya kenapa? Punya burung-burung sendiri. Kata saya tuh urus-urus sendirilah gitu ya. Gue gak akan telanjang pakai cangcut. Kata saya masih pakai cawat. Kata saya tuh. Masa suruh pantai, suruh pakai jubah, dan apa atas nama Bapak Nusa Amin. Mati tenggelam lah ya, kata saya itu. Lalu akhirnya saya pakai body surfing, wah seneng ketawa. Lalu yang pastor-pastor yang lain, yang masih muda, ikutan. Wih, enak juga ya Koy, sewalah mereka, kita sama-sama. Lalu saya tahu satu pastor ini gak bisa berenang, tapi dia senang. Terus saya ngomong, lu tahu gak di sini tuh ada Nyi Loro Kidul. Dan Nyi Loro Kidul suka sama orang yang gak nikah. Dia langsung balik lagi. Bu, Pak, saya Bapak. Ini Bapak. Bu, saya bisa melihat apakah ini keluarga sakinah warohmah barokah. Kalau keluarga ini masih bisa tertawa bersama-sama. Kalau suami, istri, anak bisa, wow, edan. Di biara saya selalu ingin menciptakan, ketawa. Biara kami bukan ke biara. Itu Ursulin. Ini ada psikoanalisa. Di sini ada psikolog. Kalau psikoanalisa, Sigmund Freud berkata kesadaran manusia itu seperti gunung es. Yang paling banyak di dalam adalah bawah sadar. Dan bawah sadar kita kebanyakan adalah apa? Rasa sakit, marah, kecewa, sedih yang ditekan. Dan ingat, ini semua terjadi dan kita mencoba untuk melupakan. Gak ada stres. Maka perempuan kalau tertawa belum tentu dia bahagia. Dia mau menutupi kesedihannya. Dan perempuan menangis belum tentu bersedih. Iya benar. Lihat kalau perempuan nonton drama Korea. Mudah terhanyut, masuk ke dalam. Maka saudaraku, mari kita lihat. Pertanyaannya, kalau kita ingin perkawinan kita, apakah terlalu jauh ekspektasi dan realitasnya? So, kita harus belajar. Kalau hidup kita diatur oleh luka, maka Anda selalu melihat ekspektasi saya. Harapan saya nggak kayak gini, nggak kayak gini. Kawin dengan kamu tuh nggak kayak gini banget. Anda hidup dalam luka. Dan maaf ibu-ibu, saya katakan di sini, luka, kecewa, marah, kalau sampai mengontrol Anda dan Anda tidak bisa melepaskan, sorry, itu sudah bukan masalah psikologis lagi, itu setan.
Iblis yang sudah ngatur Anda. Iblis. Anda diberi kuasa kok untuk melepaskan. Anda diberi kuasa kok untuk membebaskan. Tapi Anda tidak mau. Banyak orang yang bahagia dengan penderitaannya. Coba lihat kalau udah kalau kumpul, wih saya tuh kayak gini, susah banget kayak gini. Susah di anak-anak nyebelin, gak bisa diatur, setelah besar gak mau ngedengerin, gak mau ngehormatin. Apalagi anak saya, lihat. Semua sharing itu adalah sharing penderitaan. Nah saudaraku, mari kita lihat apakah hidup kita diatur oleh luka atau oleh roh Allah. Dikatakan, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Maka Roh Kudus, mari kita mencoba untuk pimpinlah keluargaku. Ini poin-poin terakhir. Yesus berdoa pada Bapaknya sebelum menghadapi penderitaan. Lihat, bukan pada saat menderita. Ya, di Taman Getsemani, ingat, Yesus sudah memangku salib atau belum? Belum. Yesus berkata kepada para murid, berdoalah dan berjagalah. Sebab kuatkan. Maka pada saat suami Anda menyebalkan, ucapkan salam Maria kalau ketemu dia. Jadi Anda ketemu, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Nah, daripada Anda memaki-maki, ada apa dengan kuasa doa? Ini saya suka sekali. Pertama, doa membuat Roh Kudus menuntun kita supaya mendengarkan Tuhan daripada penderitaan dan kekecewaan kita. Bu, ibu punya penderitaan? Sama. Coba siapa yang menderita, yang tidak menderita, angkat tangan. Anda lebih baik masuk rumah sakit jiwa saja. Orang gila gak menderita loh. Ya betul. Gak akan menderita. Yang menderita yang di sekitarnya, betul. Gak. Suster ada di sini toh. Saya pikir udah pergi suster. Mati gue. Saya tadi lihat gak ada. Ada di depan. Jadi ibu-ibu jangan pernah berkata saya menderita. No. Allah itu ingin memberkati Anda, bukan membuat Anda menderita. No, gak ada Tuhan yang mau membuat kita menderita. Kata-kata Yesus jelas, marilah kepadaku kalian semua yang letih berbeban berat, aku akan memberikan. You see, Allah tidak mengatakan aku akan memberikan pain, beban pada kamu. No, aku akan memberikan kelegaan. Jadi maaf ya ibu-ibu, kalau hidup Anda menderita bukan karena Tuhan. Sorry. Atas nama Tuhan ku ucapkan itu. Karena Anda yang mau menderita. Kalau hidup Anda sampai tidak bahagia, maaf. Karena Anda tidak mau bahagia. Jadi Roh Kudus, doa itu membuat kita makin mendengarkan Tuhan. Tidak makin mendengarkan kecewaan. Bu, kecewa. Siapapun kecewa. Siapapun punya kekesalan. Siapapun punya kejengkelan. Siapapun punya suami si borokokok. Itu. Ya. Benar. Kalau boleh tak pateni saiki. Betul. Kalau sudah mendengar di ruang pengakuan kisah ibu tentang suaminya, ya Tuhanku Yesus, 24 jam gak berhenti-berhenti ibu ini ngomong. Jadi perhatikan, doa. Doa supaya kita tidak berlaku di luar karakter kita. Ibu itu baik. Ibu itu baik. Tapi kalau Anda akhirnya dikecewakan, disakiti, seringkali kita akhirnya menjadi apa? Seperti binatang. Aksi, reaksi.
aksi reaksi. Dia menyakitin, gue juga bisa. Dia pukul, gue juga bisa pukul. Dia punya selingkuhan, gue satu bus, gue selingkuhin. Itu berlaku di luar karakter kita. Yang ketiga, doa membuat kita berani membuka hati dan menutup mulut. Karena seringkali kalau kita kesel, jengkel, kita membuka mulut dan menutup hati. Maka kemarin si bapak di Malaysia, datang istrinya pada saya, Romo tolong doakan. Kenapa? Suami saya budak. Dia udah gak dengar kalau diajak ngomong haho. Terus saya tanya, mana suaminya? Tuh Romo sebelah sana. Saya deketin si bapak. Pak, Terus saya makin deket. Bapak, ya pastor. Bapak katanya budak. Ya. Istri bapak minta saya doakan supaya bapak sembuh. Jangan. Jangan pak, jangan gitu. Lalu akhirnya, tapi kita harus berdoa pak supaya istri bapak tahu bahwa saya sedang mendoakan. Iya. Tuhan terima kasih. Kau beri anugerah budak pada bapak ini. Lalu bapak itu berkata, amin. Terakhir, doa bukan bertujuan mengubah pasangan. Karena Anda mau berdoa sampai jengking, seluruh uskup dan paus disuruh mendoakan suami Anda. Suami Anda tetap plola-plolo, plelal-plele gitu. Nah, doa bertujuan apa? Untuk mengubah cara kita merespon, menanggapi kekecewaan atau rasa sakit yang kita alami. Jadi saya lebih pinter, saya lebih soft, saya lebih berbelas kasih. Lu nyakitin gue, saya akan ampuni. Saya mengampuni bukan karena kamu sudah berubah. Saya mengampuni kamu karena saya ingin bahagia. Tuhan memberkati. Thank you.